warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitri Wahyuni. Di sini saya akan membahas tentang metodologi sumber ajaran Islam, yaitu pada mata kuliah Metode Studi Islam. Di sini saya akan membahas tentang metodologi tasawuf dan mistis Islam, metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah, dan metodologi pemikiran modern. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang apa itu pengertian tasawuf dan mistis Islam. Tasawuf ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, menghias diri dengan sifat-sifat terpuji, tidak mementingkan urusan dunia, merasa cukup atas segala pemberian Allah kepada dirinya, disertai tawakal dan mahabbah kepada Allah. Selanjutnya yaitu pengertian mistis Islam. Mistis Islam atau mistisme dalam Islam cenderung disebut dengan kata tasawuf, dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Kata sufisme oleh mereka khusus dipakai untuk mistisme Islam dan tidak untuk agama-agama yang lain. Jadi kata tasawuf dan mistis itu adalah sama sebenarnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sumber ajaran tasawuf. Nah, sumber ajaran tasawuf. Apabila kita menyelidiki secara seksama pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka banyak sekali didapati dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu yang berfungsi sebagai sumber tasawuf. Dengan singkat kata, sumber pokok tasawuf dalam Islam adalah dari pangkal ajaran Islam itu sendiri. Meskipun ada juga sebagian ahli mengatakan bahwa tasawuf Islam timbul karena adanya pengaruh dari luar Islam. Selanjutnya adalah asal-usul timbulnya tasawuf dalam Islam. Di sini ada beberapa asal-usul timbulnya tasawuf dalam Islam. Yang pertama yaitu adanya pengaruh dari ajaran Kristen dengan faham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Yang kedua yaitu falsafah mistik Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Yang ketiga yaitu filsafat emanasi Plotinus yang mengatakan bahwa wujud ini memancar dari zat Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat yaitu ajaran Buddha dengan paham nirwananya. Selanjutnya, yang kelima yaitu ajaran-ajaran Hinduisme yang juga mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan mendekati Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dan Brahman. Dan selanjutnya adalah aliran-aliran tasawuf. Nah, aliran adalah suatu jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aliran dalam tasawuf sering dihubungkan dua istilah lain, yaitu syariah dan hakikat. Nah, penghayatan keagamaan peringkat awal disebut syariat. Nah, hakikat yang dimaksud adalah pengetahuan yang hakiki tentang Tuhan yang diawali dengan pengamalan syariat dan terekat atau aliran secara seimbang. Oke, selanjutnya adalah ajaran-ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tasawuf ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tasawuf falsafi dan juga tasawuf sunni. Nah, masing-masing tasawuf ini terbagi lagi. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Jadi tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wahdatul wujud. Selanjutnya bagian-bagian dari tasawuf falsafi itu ada fana dan baqo. Secara bahasa, fana berarti hancur, lebur, musnah, lenyap. Sementara baqo berarti kekal, tetap atau abadi. Seorang sufi memasuki tahap kebersatuan dengan Tuhan. Ia harus terlebih dahulu mampu melenyapkan kesadarannya melalui dunia fana. Yang kedua adalah ittihad. Apa itu ittihad? Yang dimaksud dengan ittihad adalah satu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Yang ketiga yaitu adalah hulul. Apa itu hulul? Hulul yaitu penyatuan sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Itu disebut dengan hulul. Yang keempat adalah wahdah al-wujud. Menurut Ahmad Amin, wahdah al-wujud mengandung makna bahwa alam dan Allah itu adalah satu. Paham ini muncul dari keyakinan bahwa Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya dan untuk itu dijadikanlah alam ini. Oleh karena itu alam ini merupakan cerminan bagi Tuhan. Yang kelima adalah isyraq. Nah,
dalam teori ini dia mengatakan bahwa sumber segala yang ada adalah cahaya mutlak. Nah, itu adalah bagian-bagian dari filsafat falsafi tadi. Tasawuf falsafi tadi. Selanjutnya adalah tasawuf sunni. Nah, tasawuf sunni ini juga ada terbagi lagi menjadi 2. Sedangkan untuk tasawuf falsafi tadi terbagi menjadi 5. Seperti yang saya sebutkan, untuk tasawuf falsafi tadi yang terbagi menjadi 5, yang pertama itu ada fana dan baqo, yang kedua ittihad, yang ketiga hulul, ketiga wahdah al-wujud, dan keempat wahdah al-wujud, kelima isyraq. Nah, untuk tasawuf sunni ini hanya terbagi menjadi 2. Untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu tasawuf sunni. Jadi tasawuf sunni adalah tasawuf yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis tentunya. Menurut aliran tasawuf ini, apabila seorang muslim ingin meningkatkan kualitas pendekatan dirinya kepada Allah, maka terlebih dahulu harus memahami syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi tasawuf sunni ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu ada tasawuf akhlaki. Apa itu tasawuf akhlaki? Jadi tasawuf akhlaki ini dalam pandangan kaum sufi, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Jadi tujuan dari tasawuf akhlaki ini adalah untuk menguasai hawa nafsu dalam rangka membersihkan jiwa agar bisa lebih dekat dengan Allah. Para sufi biasanya membuat sistemnya tersusun atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah tahlili. Apa itu tahlili? Pertama adalah tahalli. Nah, tahalli adalah mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela dan menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Yang kedua yaitu ada tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli adalah mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji dengan membiasakan diri berbuat dan berakhlak karimah. Yang ketiga ada tajalli. Tajalli itu sendiri adalah pemantapan dari tahap tahalli yang bermakna nur gaib, yaitu dengan menghayati rasa kebertuhanan lebih mendalam yang kemudian menimbulkan rindu yang sangat kepada Sang Tuhan. Nah, yang pertama tadi bagian dari tasawuf sunni itu ada tasawuf akhlaki. Nah, sekarang yang kedua yang termasuk bagian dari tasawuf sunni itu ada tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki, karena seorang tidak dapat dekat kepada Allah hanya dengan amalan yang ia kerjakan sebelum membersihkan jiwanya. Jiwa bersih merupakan syarat utama untuk dapat kembali kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model penelitian tasawuf. Nah, jadi model-model penelitian tasawuf ini ada 5 model dari beberapa tokoh. Yang pertama yaitu kita akan bahas model dari Sayyid Tasawuf Nas. Nah, ia menggunakan metode penelitian dengan pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf yang pernah berkembang dalam sejarah. Yang kedua itu ada model Mustafa Jahri. Ia menekankan pada ajaran yang terdapat dalam tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama terdahulu serta dengan mencari sandaran pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang ketiga itu ada model Kautsar Azhari Nur. Paham ini timbul dari paham bahwa Allah itu sebagaimana yang diterangkan dalam uraian tentang hulul, ingin melihat dirinya di luar dirinya. Oleh karena itu dijadikannya lah alam ini. Maka alam ini merupakan cerminan bagi Allah. Nah, dikala ia ingin melihat dirinya, ia melihat kepada alam. Paham ini tentunya telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para ulama, karena paham tersebut dinilai membawa reinkarnasi atau paham serba Tuhan, yaitu Tuhan menjelma dalam berbagai ciptaannya. Dengan demikian orang-orang mengira bahwa Ibnu Arabi membawa paham banyak Tuhan. Mereka berpendirian bahwa Tuhan dalam arti zatnya tetap satu, namun sifatnya banyak. Sifat Tuhan yang banyak itu pun dalam arti kualitas dan mutunya berbeda dengan sifat manusia, ya. Jadi sedangkan yang keempat itu ada model Harun Nasution. Ia menggunakan metode tematik juga, yaitu penyajian ajaran tasawuf disajikan dengan tema jalan untuk dekat kepada Allah, juhud, dan stasiun lain, al-mahabban, al-ma'rifat, al-fana, al-baqa, al-ittihad, al-hulul, al-wahdat, al-wujud. Yang kelima itu ada model dari A.Z. Arbery, yaitu
mencoba menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu antara pendekatan tematik dengan pendekatan tokoh. Dengan pendekatan tersebut, ia mencoba untuk menemukan tentang firman Allah, kehidupan Nabi, para zahid, para sufi, dan para ahli teori tasawuf, struktur teori dan amalan tasawuf, serta rekat sufinya, teosofi dalam aliran tasawuf, serta runtuhnya aliran tasawuf. Dari penelitian itu, Arbery menggunakan analisis kesejarahan, yaitu berbagai tema tersebut dipahami berdasarkan konteks. Nah, tema tadi berdasarkan konteks sejarahnya, dan tidak dilakukan proses aktualisasi nilai atau mentransformasikan ajaran-ajaran terhadap ke dalam makna kehidupan modern yang lebih luas. Selanjutnya adalah yang B, yaitu metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang metodologi kajian fikih atau bisa juga disebut dengan qawaid fikih. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari qawaid fikih. Jadi fikih secara etimologis berasal dari kata fikih yang berarti ilmu. Pengertian lain, fikih menurut tinjauan bahasa adalah mengetahui dan memahami sesuatu. Sedangkan arti fikih secara terminologis menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip dari Mukhlis Usman menyatakan bahwa fikih itu adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berkaitan dengan seluruh tingkah laku mukallaf atau diistinbatkan dari Al-Quran, hadis, dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara melalui ijtihad. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa qawaid fikih adalah dasar-dasar fikih dalam bentuk teks undang-undang yang ringkas yang memuat hukum-hukum tasri secara umum terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi objeknya. Atau juga dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam kaidah fikih adalah aklabiyat atau aktariyat. Dengan kata lain merupakan seperangkat hukum yang bersifat mayoritas dan bukan keseluruhan. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tentang pembagian kaidah fikih. Tentang pembagian kaidah fikih ini, jika kita lihat dari segi fungsi dan perannya adalah kaidah fikih itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sentral dan marginal. Jadi yang pertama disebut dengan kaidah fikih sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah fikih marginal yaitu kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit. Selanjutnya adalah yang B, yaitu jika kita lihat dari segi mustasnayatnya atau pengecualiannya, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kaidah yang tidak memiliki pengecualian, yang kedua yaitu mempunyai pengecualian. Nah, jadi kaidah fikih yang tidak mempunyai pengecualian adalah berupa sabda Nabi Muhammad SAW dalam arti sabda Nabi yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih. Lalu yang kedua adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah. Selanjutnya, jika dilihat dari segi kualitasnya, kaidah fikih dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada kaidah kunci, yaitu bahwa seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu menolak kerusakan, kejelekan, dan mendapatkan maslahat. Kaidah di atas merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan. Yang kedua yaitu adalah kaidah asasi, yaitu kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah fikih tersebut berupa yang pertama adalah perbuatan atau perkara itu bergantung pada niatnya. Yang kedua yaitu keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Selanjutnya adalah sistematika qawaidul fikih. Jadi pada umumnya pembahasan qawaidul fikih berdasarkan pembagian kaidah-kaidah asasiyah dan kaidah-kaidah gairu asasiyah. Kaidah-kaidah asasiyah adalah kaidah yang disepakati oleh imam mazhab tanpa diperselisihkan kekuatannya. Jumlah kaidah asasiyah ada 5, yaitu yang pertama, segala macam tindakan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang ketiga, kebiasaan itu dapat menjadi hukum.
keempat, yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan kelima adalah kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Sebagian fuqaha menambahkan dengan kaidah tiada pahala kecuali dengan niat. Sedangkan kaidah ghairu asasiyah adalah kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah asasiyah, walaupun keabsahannya masih tetap diakui. Yang keempat adalah manfaat qawaid fiqhiyah. Jadi, manfaat qawaid fiqhiyah yang pertama adalah dengan kaidah-kaidah fikih kita dapat diketahuinya prinsip-prinsip umum fikih dan pokok masalah yang mewarnai fikih. Yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih dapat memudahkan praktisi hukum dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah mempermudah dalam menguasai materi hukum. Keempat, membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Yang kelima adalah mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau ilhaq dan takrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang kelima adalah urgensi qawaid al-fiqhiyah. Jadi kaidah fikih itu memiliki posisi yang signifikan bila ditinjau dari setidaknya ada dua sudut. Yang pertama itu dari sudut sumbernya, kaidah merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai muqasid al-syariat, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam suatu persoalan. Yang kedua itu jika dilihat dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Selanjutnya yaitu kedudukan qawaid al-fiqhiyah. Jadi kedudukan qawaid al-fiqhiyah ada dua. Yang pertama yaitu kaidah fikih sebagai pelengkap. Dalam arti ini bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Dalam arti bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Oke, karena kita telah belajar tentang qawaid fikih pada sebelumnya, sekarang kita akan lanjut ke qawaid ushuliyah. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang pengertian dari qawaid ushuliyah itu sendiri. Jadi, qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah, yang berarti aturan atau patokan. Menurut Ahmad Warsan Munawir menjelaskan bahwa kaidah adalah al-asas atau dasar, asas atau pondasi. Sedangkan al-mabda ialah prinsip dan al-nasak ialah metode atau cara. Sedangkan pengertian dari ushuliyah itu berasal dari kata asalnya adalah dasar-dasar, pokok atau landasan-landasan. Jadi secara etimologisnya asal berarti sesuatu yang dijadikan dasar, pokok, landasan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologisnya asal memiliki 5 pengertian, yaitu yang pertama ada kaidah yang bersifat menyeluruh, kedua hukum asal, ketiga lebih kuat atau rajih, keempat makis, alaih atau dalam bab kias, dan yang kelima adalah dalil. Nah, dengan demikian pengertian qawaid ushuliyah adalah suatu hukum kuli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz'i yang diambil dari dasar kuli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya adalah objek. Nah, untuk objeknya itu, objek usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global, hukum-hukum fikih, dan yang berkaitan langsung dengannya. Sedangkan asal kaidah usuliyah itu sendiri asalnya itu merupakan hasil dari pencarian ulama dari ciri-ciri suatu lafaz dan uslub atau gaya bahasa. Selanjutnya adalah metode perolehan kaidah usuliyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode perolehan kaidah usuliyah. Nah, jadi di sini usuliyun membagi metode memperoleh kaidah usuliyah itu menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mutakalliminnya. Jadi metode mutakallimin ini adalah metode yang dilakukan oleh para ulama usul fikih dari sekte mutakallimin yang berkarakter al-Syafi'i. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metode perolehan kaidah usuliyah. Nah, jadi di sini usuliyun membagi metode memperoleh kaidah usul menjadi 3 bagian, yaitu ada metode mutakallimin, metode ahnaf, dan metode campuran. Di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu metode mutakallimin. Jadi, metode mutakallimin adalah metode yang dilakukan oleh para ulama usul fikih dari sekte mutakallimin yang karakternya itu al-Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal, dan para pengikut mazhabnya.
Ciri utamanya lebih berorientasi pada kajian hukum atas ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, sebagai implikasi dari gagasan dasar bahwa yang syar'i hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Metode ini dilakukan dengan pola berpikir dedukatif. Mereka menggali makna rasional dari nas atau proposisi berdasarkan nalar rasional dan nas. Nah, setelah itu kemudian dari makna proposisi ditariklah kaidah yang logis dan umum berdasarkan penalaran rasional. Yang kedua yaitu metode Ahnaf, atau bisa juga disebut dengan metode Hanafiyah, yang digunakan oleh aliran Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Dalam metode ini, aliran Hanafiyah menggunakan jalur istiqro atau induksi terhadap pendapat para imam sebelumnya, dan mengumpulkan makna-makna dan batasan yang mereka gunakan, kemudian menyimpulkannya. Mereka tidak menetapkan atur amaliyah sebagai cabang baru dari aturan itu, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh imam, tetapi hanya memperkuatnya saja. Selanjutnya ada metode campuran. Metode pencampuran yang biasa disebut juga dengan metode konvergensi atau tarikat al-jam'an itu adalah metode penggabungan antara metode mutakallimin dan metode Hanafiyah, yaitu dengan memperhatikan kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil-dalil tentang kaidah tersebut. Jadi, metode konvergensi ini merupakan metode yang digunakan oleh para ulama kontemporer, terutama dalam memperdebatkan hukum di mana mereka menggunakan kaidah usul yang ada dan mengambil kesimpulan umum atau induksi dari berbagai furuk-furuk. Kaidah ini bersifat deduktif, diperoleh dengan mempertimbangkan kaidah bahwa dalam lafal yang final atau jelas tidak perlu mencari makna lain selama masih dapat diartikan sesuai dengan. Selanjutnya adalah perbedaan antara qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, secara umum, kaidah usul hanya berhubungan dengan lapas-lapas dan dalalahnya terhadap hukum, sedangkan kaidah fikih berhubungan dengan entitas hukum-hukum tersebut. Yang kedua yaitu adalah kaidah usul adalah cara menggali hukum syara yang praktis, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada suatu hukum yang sama. Yang ketiga adalah kaidah usul dibangun atas hukum-hukum ijmaliyah, sedangkan kaidah fikih itu dibangun atas dasar kesamaan ilat dalam berbagai peristiwa yang terjadi. Dan perbedaan yang keempat adalah kaidah-kaidah usul itu muncul sebelum furu' atau cabang, sedangkan kaidah fikih itu muncul setelah furu'. Yang kelima, kaidah usul terbatas pada bab-bab usul, objek, dan masalah-masalahnya. Adapun kaidah fikih tidak terbatas jumlahnya, bahkan tersebar secara meluas dalam kitab-kitab fikih umum maupun fatwa di seluruh kalangan mazhab. Selain itu, kaidah fikih tidak hanya terhimpun dalam satu wadah, sehingga ada yang menganggap perlu adanya penyusunan ensiklopedia kaidah fikih. Dan yang terakhir adalah kaidah usul itu bersifat menyeluruh atau kulliyah mutarridah tanpa ada pengecualian, sedangkan kaidah fikih itu bersifat mayoritas, akladiyah atau akladiyah aktariyah, sehingga memungkinkan adanya pengecualian. Pengecualian itu adalah adanya masalah yang hukumnya berbeda dengan satu kaidah tertentu dikarenakan ada suatu sebab seperti darurat dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang metode pemikiran modern. Nah, pada metode pemikiran modern ini dapat diartikan adalah arah pemikiran yang maju menuju kepada pembaharuan. Menurut Muhammad Abduh, terdapat dua macam metodologi pemikiran modern. Yang pertama adalah pemikiran modern yang sekuler, yaitu pemikiran yang menjaga akidah Islam, tetapi juga mengaplikasikan pemikiran Barat sebagai hukum positif. Pemikiran ini cenderung kepada sekulerisme yang bertujuan memisahkan agama dan negara dan menjadi hukum positif Barat sebagai pengganti syariat Islam yang memerlukan pembenahan. Nah, untuk prinsip-prinsip ini telah diterapkan di negara Turki pada tahun 1924. Nah, yang kedua adalah pemikiran modern yang agamis, yaitu pemikiran yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai mobilisasi rohani dan keagamaan. Pemikiran ini menerapkan kaidah dan syariat Islam sebagai sumber hukum paling utama dalam kehidupan beragama. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.